Hai, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar bab segi 4 dan segitiga ya. Khusus untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas segitiga saja. Apa yang dibahas tentang segitiga yaitu pengertian segitiga, keliling segitiga, dan luas segitiga. Dalam pengertian segitiga nanti kita bahas juga macam-macam segitiganya ya. Oke, kita lanjut. Kerangka belajar kita hari ini yaitu adalah tentang pengertian segitiga. Lalu jenis-jenis segitiganya ya, menurut sisi dan sudutnya. Lalu tentang keliling segitiga. Di sana ada rumus dan contoh soal. Yang terakhir yaitu tentang luas segitiga. Baik, kita langsung beranjak kepada pengertian. Pengertiannya bagaimana? Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ingat, hanya memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ini contoh-contoh segitiganya ya, semuanya memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Masih banyak lagi ya contohnya. Kita lanjut ke jenis-jenis segitiganya ya. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya, itu saya garis bawahi ya. Segitiga ada 3 jenis, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, gitu ya, dan segitiga sembarang ya. Jadi sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Menurut sisinya ya, ini bagannya ya. Sama sisi, gambarnya seperti ini, sisinya ketiganya sama ya, pengertiannya ya. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, berarti ketiga-tiganya harus sama panjang. Sama kaki yang hanya 2 sisinya sama panjang, hanya 2 sisi yang sama panjang. Sama kaki. Segitiga sembarang, ini segitiga sembarang gambarnya. Segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang, jadi tiga-tiganya sisi tidak sama panjang ya. Kita perhatikan lagi, sama sisi tiga-tiganya sama, sama kaki hanya 2 yang sama, sembarang tiga-tiganya tidak sama, gitu ya, menurut sisinya, berdasarkan sisinya. Lalu yang jenis berikutnya bagaimana? Ini menurut atau berdasarkan sudutnya. Sekarang kalau tadi sisinya, sekarang sudutnya. Ada 3 jenis juga ya. Segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Ya, bagannya ini. Segitiga lancip, gambarnya ini. Apa pengertiannya? Segitiga yang semua sudutnya lancip. Semua berarti ketiganya ya lancip, artinya sudutnya lancip kurang dari 90 derajat. Ini tiga-tiganya harus kurang dari 90 derajat. Sekarang bagaimana kalau segitiga siku-siku? Ini gambarnya. Nih ada ya simbol siku-sikunya begini. Segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku, salah satu berarti cuma satu yang siku-siku ya. Siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Lalu jenis yang ketiga adalah segitiga tumpul. Ini gambarnya. Ini adalah sudut tumpul. Segitiga yang salah satu sudutnya tumpul, ya, pengertiannya itu ya. Salah satu, jadi cuma satu tok dari 3, cuma satu tok yang tumpul. Apa artinya sudutnya tumpul? Lebih dari 90 derajat, gitu ya. Lancip ketiganya harus sudutnya kurang dari 90, siku-siku satu saja yang 90 derajat, tumpul satu saja yang lebih besar 90 derajat, gitu ya. Baik, sekarang kalau kombinasinya dari jenis segitiga ini bagaimana? Ini kombinasinya.
ya. Jadi yang sebelah kiri adalah menurut sisinya, sama sisi, sama kaki, sembarang. Kalau yang atas menurut sudutnya, segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, ya. Kenapa? Ini apa maksudnya? Maksudnya begini, kalau di kolom seperti ini, di dalam sini, yaitu adalah segitiga lancip yang sama sisi. Adakah segitiga lancip yang sama sisi? Ada. Gambarnya bagaimana? Ini gambarnya, ya. Jadi ini lancip, menurut sudutnya tiga-tiganya lancip, sama sisi. Ini ketiga-tiganya sisinya sama. Ini adalah segitiga lancip sama sisi, ya, gitu ya. Lalu di sini kenapa disilang? Kalian lihat, siku-siku sama sisi posisinya, ya. Siku-siku sama sisi. Kita perhatikan, sama sisi, ya. Ini juga kita perhatikan, siku-siku. Siku-siku berarti sudutnya satu saja 90 derajat. Padahal di sini sama sisi sudutnya berapa? Kalau sama sisi ketiganya harus sama juga. Ini sudutnya 180 dibagi 3 berapa? 60. Berarti semuanya 60 derajat. Jadi tidak ada yang siku-siku satu tok, apalagi yang tumpul, tidak ada, ya. Semuanya 60, ya, maaf. Semuanya 60 derajat. Jadi ini disilang, tidak ada ini, ya. Siku-siku yang sama sisi, tumpul sama sisi, tidak ada, ya. Sekarang kita lanjutkan, lancip yang sama kaki adakah? Ada. Nih, lancip sama kaki, dua saja yang sama. Lancip yang sembarang ada. Ini lancip sembarang, ketiga-tiganya tidak sama. Nah, gitu ya. Lalu beranjak ke sini, siku-siku sama kaki. Di sini, ya. Siku-siku sama kaki ada enggak? Ada. Nah, siku-siku sama kaki, kaki-kakinya sama. Siku-siku yang sembarang, ada. Nah, ini siku-siku, ya. Sembarang, ketiga-tiganya beda. Sekarang ganti kolom di sini, segitiga tumpul yang sama kaki bagaimana? Ada. Ini tumpul satu saja yang lebih dari 90, kakinya sama, ya. Tumpul yang sembarang, ada. Ini, nah, tumpul satu saja, ketiganya berbeda, gitu ya. Kita lanjut, ya. Sekeliling segitiga, bila sisi-sisi segitiga adalah AB, BC, dan AC, maka keliling segitiga itu adalah nih, keliling sama dengan, ya, ketiga sisinya AB, bentar, ya, AB, BC, AC. Jadi kita lihat gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama ini, jadi panjangnya ya AB tambah BC tambah AC, keliling, maaf ya, kelilingnya, ya. Ya sudah, mengelilingi bangun saja lewat tepi-tepinya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 lewat tepi yang berwarna merah, ya, tepinya yang berwarna merah, ya. Gambar 1 tadi apa namanya, segitiga siku-siku sembarang, ya. Ini sama kaki lancip, ya. Nomor 3 tumpul, nih, tumpul di sini sembarang. Nomor 4 lancip sembarang, ya. Itu contoh-contohnya begitu. Kita lanjut contoh soalnya sekarang. Segitiga ABC siku-siku di A, jika panjang AB 5 cm, panjang BC adalah 13, maka tentukan keliling segitiga ABC. Ya, siku-siku di A berarti di sini A. Iya. B dan C bebas, sudah terserah mau diletakkan di mana. Gak apa-apa, ya. Tapi ingat, siku-sikunya harus betul. AB 5, maka di sini adalah 5, ya. 5.
BC nya 13, berarti BC di sini 13 ya. Ya, maka tentukanlah keliling. Kelilingnya tadi kita kalau membahas kelilingnya, kita harus mengelilingi semuanya. Ini ada AC yang tidak diketahui, ya kan? Nah, sehingga AC kita cari, ada AC yang akan kita cari. Carinya bagaimana? Dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa teorema Pythagoras? Karena ini segitiga siku ini. Terus mencari sisinya menggunakan teorema Pythagoras. Ini ya teorema Pythagorasnya ya. Jika yang dicari adalah AB, ini AB yang dicari umpamanya ya, maka rumusnya adalah AB kuadrat yang menjadi BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. BC ini sisi yang terpanjang, BC dikurangi AC, begitu seterusnya ya. Nah, kita cari AC berarti AC kuadrat BC dikurangi yang cari BC, yaitu rumusnya BC kuadrat AB kuadrat ditambah AC ya, karena BC adalah sisi yang paling panjang. BC sisi yang paling panjang, bisa kita lihat ya, AC lebih pendek dari BC gitu ya. Jadi rumusnya kalau begitu, ingat ya, teorema Pythagoras ini berlaku hanya gambarnya ini ya. Kalau gambarnya ada ini bagaimana ya, kita lihat sisi yang terpanjangnya. Kalau yang dicari adalah sisi siku-sikunya, ya berarti sisi yang terpanjang kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain, itu saja ya. Kalau yang dicari adalah sisi yang terpanjang, ya berarti siku-siku yang satu dikuadratkan ditambah siku yang lain, begitu ditambah. Sehingga rumusnya di sini AC kuadrat ini ya, berarti BC dikurangi AB kuadrat ya. Lalu bagaimana rumusnya? Kita lanjut ya. BC nya berapa BC? BC adalah 13. Oke, berarti 13 kuadrat ya. Lalu AB nya 5 kuadrat. Oke, 13 kuadrat berapa? 13 kuadrat 13 kuadrat yaitu iya 169 ya. 5 kuadrat 20 ya, dikurangi ketemu berapa? Oke, 144. Jadi AC akar dari 144. Apa maksudnya akar di sini? Maksudnya adalah dapat diartikan siapa kali siapa ya. Jika dikalikan hasilnya 144. Harus kembar ya. Jadi jawabnya 12 kali 2 itu. Jawabnya 12 ya. Jadi kalau sudah diketahui AC adalah 12 ya cm ya, lalu kita ketemukan kelilingnya, berarti kita jumlah saja ya semuanya ya. AB tambah BC tambah AC, AB nya 5, BC nya 13, AC nya iya 12, berarti kita jumlahkan menjadi 30 saja. Ketemu ya. Baik, sekarang yang berikutnya yaitu luas segitiga. Bila A adalah alas segitiga dan T adalah tinggi segitiga, maka luas segitiga itu adalah ini ya, alas kali tinggi dibagi 2 ya. Mana alas mana tinggi? Kita perhatikan pada gambar kali ini ya, pada gambar kali ini alasnya yaitu AB, tingginya yaitu AC ya. Kalau gambar yang berikutnya ya, gambar segitiga ini alasnya tingginya iya
harus kita buat garis tinggi ke puncak di situ ya. Ingat itu segitiga, maaf, itu adalah siku, maka alasnya adalah AB, tingginya iya di situ tingginya ya. Segitiga berikutnya, kalau menjumpai segitiga seperti itu, tumpul ya, kita buat dulu garis tingginya. Iya, itu garis tingginya, siku-siku di situ. Sehingga alasnya adalah AB, tingginya iya itu ya. Kalau gambarnya seperti ini bagaimana? Kita buat tingginya juga ke puncak C. Iya, siku-siku di situ, berarti alasnya AB, tingginya itu, gitu ya. Jadi kenapa gambar yang pertama ini langsung ketemu tinggi? Karena dia sudah ada garis tingginya. Ini garis tingginya, kebetulan garis tingginya adalah sisinya langsung sekaligus gitu ya. Kalau yang tidak ada garis tingginya ya kita buat. Cara membuatnya seperti itu ya. Ya, kalau tumpul di luar, karena tingginya C di situ ya. Lanjut, sekarang contoh soalnya. Diketahui segitiga PQR tampak seperti gambar. Luas segitiga PQR tersebut adalah, ditanyakan itu ya. Nih gambarnya ini. PQR yang segitiga adalah yang kuning, bukan yang putus-putus ini ya. Sehingga kita kelihatan di sini. Kalau kita melihat dari slide yang sebelumnya, kita akan tahu nanti ya. Yang ditanya adalah luas segitiga PQR. Rumusnya alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya mana? Kita lihat, kita buat garis tinggi sudah itu. Jadi perhatikan ini. Iya, sudut siku-sikunya ya. Berarti iya, unsur-unsurnya adalah ini ya, 5 cm dan 10 cm. Ya, berarti alas dan tingginya itu sudah bisa ditebak, kelihatan. Ya. Tinggi segitiga PQR di sini adalah 5. Ini yang 5 ya. Bukan 8 atau 5 atau 14 ini. Ya. Jadi otomatis ini. Sebab sisi yang tegak lurus, ini sisi yang tegak lurus ya. Ada sudut siku-sikunya adalah panjangnya 5 dan 10. Ya, bukan 4 juga ya. 4 bukan segitiganya. Hati-hati di sini. Baik, kalau begitu alasnya 10, tingginya 5 dibagi 2. 50 dibagi 2, 25. Mudah. Contoh yang lain tentang luas segitiga ya. Bila sisi-sisi segitiga adalah AB, itu sama dengan C kecil, BC itu A kecil, AC adalah B kecil, maka luas segitiga itu adalah, iya ini, luasnya adalah S akar kurung S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C ya, dengan pengertian bahwa S adalah setengah dari keliling. Nah, jadi kalau nanti ada sebuah segitiga diketahui kelilingnya, kita mencarinya langsung bisa menggunakan seperti ini. Begitu ya. Kalau segitiganya seperti ini, maka A-nya yang mana? C-nya yang mana? Kita lihat ini sisi AB. Ada huruf A, ada huruf B. Yang belum adalah C. Berarti ini adalah sisi C kecil. Ya. Begitu. Lalu berikutnya, sisi yang mana? Sisi BC, ini BC. Ada B, ada C. Yang belum adalah huruf A, berarti A di sini. Iya. Di sini berarti B. Kita bisa lihat saja sudutnya A di sini sisinya, maka miliknya adalah yang. Sudut B di sini maka sisinya adalah yang ke situ. Sudut C yang di sini adalah sisinya di depannya. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti ini juga bisa dilihat. Ini adalah C,
di sini adalah sisi A kecil, di sini adalah sisi B kecil, begitu seterusnya ya. Ini C, ini A, ini B, gambar seperti ini C, ini A, ini B, begitu ya. Baik, langsung aja kita contoh soal aja ya. Diketahui segitiga PGR tampak seperti gambar. Luas segitiga PGR tersebut adalah, ya gambarnya ini ya, sudah jelas ya. Dibulak-balik tidak masalah ya, ini ya, mana sisi yang 1, 2, 3 itu tidak masalah. Yang penting kita ketahui ada 8, 14 dan 10 ya, begitu. Dalam hal teori pengerjaannya nanti begitu ya. Ya, kita ingat kembali bahwa S adalah setengah keliling. Berarti 8 tambah 10 tambah 14 ya. 8 tambah 10 tambah 14. 32. 32 dibagi 2, 16 ya. Setengah keliling ketemu 16. Sehingga rumusnya luas ya, S akar dalam kurung S dikurangi A, dalam kurung S dikurangi B, dalam kurung S dikurangi C ya. S nya 16, S dikurangi A, 16 kurangi 8, S dikurangi 10, S dikurangi 14 ya. Ya, 16 dikurangi 8, 8, 16 dikurangi 10, 6, 16 kurangi 14, 2 ya. Dikalikan saja belakangnya ini. 8 kali 6 48 dikali 2 96 ya. Akar dari 96 berapa? Kita cari ya, 9,8. Karena online silahkan menggunakan kalkulator, tidak apa-apa, mudah bukan? Ya kalau dulu tidak boleh, kalau tidak online. Kalau dulu waktu daring ya, waktu offline nggak boleh menggunakan kalkulator. Sekarang disajikan malah kalkulator, boleh, silahkan ya. 16 kali 9,8 temukan ya, tinggal mencet kalkulator ya. Iya, begitu anak-anak pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini untuk membantu teman kalian agar lebih baik ya. Jika yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan like dan share ya di Sahabat Belajar Channel ya. Mudah-mudahan dengan belajar yang singkat ini kita akan menambah wawasan tiap hari dan terus begitu ya, agar kita terasah dan terlatih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.